Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya masih ditemani oleh Miss Rai, seorang psikolog sekolah, dan kita masih akan membahas topik kita hari ini terkait dengan perubahan perilaku diawali dari keluarga. Miss Rai, tadi terakhir kita sempat bahas kalau memang di rumah itu stres itu bisa seperti menularkan gitu ya satu sama lain. Jadi memang penting sebenarnya kita menerapkan perubahan perilaku, tapi tetap dengan mengkontrol beberapa hal supaya nantinya tidak muncul kecemasan, apalagi konflik ya, Miss Rai ya. Kalau sudah cemas, konflik, daya tahan tubuh juga kena gitu. Nanti nggak aman lagi dari COVID-19 gitu. Dan tadi Nitya udah janjiin nih ke saudara rumah kalau kita bakal bahas soal tips gimana kita bisa survive gitu, khususnya di keluarga di tengah pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita bahas tips nih, Miss Rai, kan Miss Rai sebagai seorang psikolog sekolah sering juga di lapangan ya menghadapi klien dengan masalah-masalah tertentu, khususnya di pandemi COVID-19. Mungkin boleh sharing Miss Rai kemarin terakhir nih, kasus apa yang pernah Miss Rai hadapi gitu terkait dengan di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa sharing, Miss Rai. Baik. Mungkin dalam kesempatan ini saya bisa sharingkan gitu ya, bisa cerita seorang istilahnya penyintas, orang yang sudah pernah mengalami COVID. Dengan yang level mungkin kalau begini dokter yang lebih paham gitu ya levelnya, tapi dia termasuk yang dalam kondisi agak kritis gitu ya. Bagaimana si ibu ini gitu ya mengatasi dirinya untuk bisa melewati masa-masa sulitnya. Di awal si ibu ini tidak tahu kalau dia mengalami COVID positif COVID-nya. Awalnya dia menjaga adiknya, kemudian adiknya ini bukan COVID ya. Kemudian sepulang dari rumah sakit dia mengalami demam dan kemudian akhirnya diperiksakan ke dokter, ternyata memang benar dia terinfeksi COVID-19. Nah, awalnya si ibu ini bingung juga ya harus bagaimana, karena kan kalau dia harus di rumah sakit gitu ya, anaknya dengan siapa gitu kan, terus suaminya bagaimana gitu ya, yang kemudian akhirnya suaminya juga menjadi OTG gitu ya. Ini menimbulkan kepanikan sendiri gitu ya. Yang salut dari ibu ini gitu ya, bagaimana dia berjuang mengatasi rasa sakitnya. Dia sudah dipasang semua alat gitu ya yang bisa membuat dia menjadi stabil. Karena dia kritis ini dalam kondisi yang cukup lama, 1 bulan begitu ya. Tapi dia sangat kuat gitu ya, dia menguatkan dirinya, bagaimana kemudian dia bisa menjadi pemberi semangat bagi yang lain. Dia begini, dia menanamkan kepada dirinya, dia tidak akan melawan, dia tidak akan memberontak. Dari pengalaman dia, mungkin dia sempat omong-omong dengan pasien-pasien yang ada di ruang isolasi, kalau kita semakin tidak menerima sakit kita ini gitu ya, itu kita akan melakukan pemberontakan. Dengan pemberontakan imun kita akan menjadi semakin turun gitu ya. Kalau kita memberontak, mungkin yang tidak sakit menjadi ikut terinfeksi begitu kan. Dia berusaha menerima, ya saya sakit, menguatkan dirinya, ya saya sakit, sekarang bagaimana caranya gitu ya, saya mengatasi rasa sakit ini. Gitu ya. Itu yang dia lakukan, dia akan menerima, dia akan bertahan gitu ya, masih ada anak yang kecil yang nantinya harus dia urus juga. Nah, itu dia menjadi kuat dengan saya terima sakit ini gitu ya, dengan tidak melakukan pemberontakan. Kalau kita memberontak otomatis energi kita juga akan terkuras, dan alat-alat yang terpasang juga bisa menjadi tidak berfungsi. Nah, itu yang dia lakukan. Hal lain yang dia lakukan dari cerita kepada saya, dia berusaha tidak menerima berita-berita yang membuat dia semakin khawatir. Padahal dalam periode itu ada iparnya yang meninggal. Semua tidak menyampaikan berita itu kepadanya. Karena kan akan semakin menambah kekhawatiran. Semua menutupi itu dan dia tidak mengetahui berita itu. Itu keluarganya berarti berperan juga ya? Keluarganya sangat berperan sekali di sini, bagaimana mereka mensupport dia gitu ya. Nah, termasuk kemudian bagaimana keluarga yang lain, karena suaminya juga OTG. Keluarga yang lain ini mensupport, menjadi pelindung bagi anak-anak mereka, memberikan anak-anaknya makan, kemudian memfasilitasi mereka gitu ya. Yang dia hindari adalah menerima, dia bilang, WA saya sampai 2000-an Miss. WA yang masuk mempertanyakan bagaimana kondisinya, bagaimana ini, bagaimana itu. Nah,
dia putuskan dia tidak akan melihat semua medsos dan sebagainya, semua informasi-informasi yang justru menambah kecemasannya. Yang dia mau terima hanya anaknya yang video call. Oh baik. Ya. Video call itu pun dia karena kondisinya masih lemah, Mbak Nitya, lemah sekali, tidak bisa ngapain, dia hanya bisa melambaikan tangan. Di awal-awal dia hanya bisa begitu aja. Video call, mama sehat ya. Nah, bagaimana anaknya yang kecil ini kemudian menjadi lebih mandiri di rumah atau di rumah keluarganya, itu anaknya kan merasa oh begini ya kalau tidak ada mama. Kalau ada mama, nah itu dia. Jadi anak-anaknya juga berusaha menguatkan mamanya. Mama pasti sembuh, sampai merinding juga ya. Mama pasti sembuh, mama pasti bisa melewati ini gitu ya. Mama pasti kuat. Nah, dan itu dia percaya gitu ya. Nah, kekuatan spiritual juga, mama ini selalu berdoa juga. Dia juga teringat, kita sebagai orang Bali ya, ada skala, ada niskala, dia juga teringat leluhurnya dan dia sampai meminta, berikan saya kesembuhan gitu ya. Seolah ada bisikan, saya sampai sedih juga mendengar cerita itu, benar terjadi ada gitu ya. Terus dia bilang, ada yang membisikkan saya seolah-olah mengatakan, iya, kamu akan sembuh. Kamu akan sembuh. Dan dia bisa melewati itu. Dan gitu itu kalau dilihat dari cerita Miss Rai, memang awalnya berarti yang pertama beliau lakukan pada saat itu adalah menerima gitu, acceptance dulu yang pertama ya. Menerima dulu. Karena kan kita pasti sakit apa sih ini gitu ya. Kan awalnya, loh kok bisa begini. Oh enggak ada. Apalagi ada beberapa orang yang mungkin menganggap virus ini tidak ada gitu kan. Dengan kita menerima, oh ya saya diberi sakit ini, bukan berarti aib ya. Mungkin pemirsa harus memperhatikan, ini bukan aib gitu. Ini yang namanya virus yang seluruh dunia mengalaminya. Siapa saja bisa kena ya. Nah itu dia. Makanya hal positif lain di balik kejadian pandemi ini, mungkin kita ini akan sekarang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Pada Tuhan dan tentunya mendekatkan diri dengan Tuhan dan juga kita menerapkan protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan sudah standar ya. Iya, sudah standar kesehatan. Oke, tadi dikatakan kalau memang yang pertama acceptance, kemudian yang kedua berarti mengkontrol yang bisa dikontrol gitu ya. Mengkontrol yang bisa dikontrol. Seperti tadi dia tidak menerima WA selain WA anak-anaknya dan suaminya gitu. Itu karena apa? WA itu kan mungkin macam-macam. Ada yang menanyakan, ibu gimana kabarnya? Itu kan menimbulkan kelelahan juga ya. Gimana bisa begitu? Akhirnya flashback lagi. Kemarin saya sempat gini, takutnya muncul penyesalan lagi. Atau mungkin ada yang, itu meninggal loh. Udah gitu kan tambah ini juga dia stres sendiri juga. Iya. Oh benar. Memang itu sebenarnya benar kalau kita di awal tadi sempat dibahas sama Miss Rai, ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Berarti memang intinya dari internal dulu ya. Akan lebih kuat kemudian kalau ini dari internal, dan kemudian kita bisa menepis hal-hal eksternal yang mungkin tidak kita inginkan. Oke, baik. Wah, itu inspiratif ya. Barangkali di rumah mungkin pemirsa ada yang sedang OTG atau mungkin ada sedang kerabatnya juga saat ini sedang kurang beruntung ya, mungkin terjadi virus corona, mungkin ini bisa jadi salah satu kisah inspiratif juga untuk pemirsa di rumah. Dan tadi udah sebagian dijawab ya, memang salah satunya adalah yang pertama pasti penerimaan, kemudian yang kedua mungkin kita mengontrol yang bisa dikontrol dulu. Kemudian kalau dari Miss sendiri, tips-tips lainnya nih supaya kita tuh bisa survive nih di tengah pandemi ini apa saja, Miss Rai? Oke, betul sekali. Satu yang menarik dari cerita yang Ibu lakukan kepada saya waktu itu, bagaimana dia harus seperti yang Mbak Nitya katakan tadi, mengontrol. Yang dia kontrol apa? Nah, yang dia kontrol adalah pernafasannya. Bagaimana dia bisa lebih tenang, menarik nafas, kemudian keluarkan nafas. Kalau kita tidak bisa mengontrol itu, kita akan memberontak ya. Alat-alat yang terpasang kemudian menjadi tidak berfungsi seperti bagaimana mestinya. Nah, pengaturan nafas, Ibu ini luar biasanya karena di pengaturan nafas. Sampai dokter-dokter juga mengacungi dia jempol, Ibu bisa ya gitu. Nah itu dia mengontrol emosinya itu, karena dengan emosi yang terkontrol kita dengan berpikir bisa lebih tenang. Saya sehat gitu ya. Itu akan mempercepat kesembuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Itu untuk mengontrol nafas. Kalau dari Miss Rai sendiri, kalau mengontrol nafas itu gimana tekniknya, Miss Rai? Tarik nafas, kemudian ditahan gitu. Ya. Cukup mungkin hal sederhana saja seperti itu, atau biasanya kalau orang ini kan dia dalam kondisi semua serba alat, kan dia tidak bisa ya. Biasanya kalau kita butuh lebih tenang, secara simpel aja biasanya kita minum air putih, kan begitu. Nah, itu yang mungkin harus dilakukan pasien-pasien yang mengalami COVID seperti ini. Bagaimana bisa mengatur nafas dengan baik, olah nafas ya. Mungkin kita yang sehat-sehat ini perlu
menerapkan itu di rumah. Oke, Gitu. tadi itu tadi untuk yang sudah pernah ya, yang istilahnya penyintas begitu ya, COVID-19, dan beberapa hal juga tentunya untuk masyarakat di rumah yang sehat-sehat juga perlu ya, misalnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan misalnya untuk bisa survive gitu. Untuk bisa survive, makanya seperti yang cerita ibu tadi, si ibu ini tadi, dia akan menghindari hal-hal negatif gitu ya, atau informasi-informasi negatif yang kemudian menimbulkan kecemasan. Jadi istilahnya menolak gitu ya, tidak menjadikan informasi itu sebagai satu-satunya informasi yang benar-benar bisa memberi perhatian buat dia. Kalau itu mungkin bisa dia lakukan dengan dia hindari berita-berita negatif, ketenangan itu akan dia dapatkan gitu. Baik. Berarti yang pertama pasti tentunya adalah menerima dulu ya, misalnya kalau virus ini memang ada, kemudian kalaupun kita dalam kondisi tidak beruntung ya kita terima kalau memang saat ini kita memang harus melawan virus ini. Betul. Gitu. Kemudian tadi juga yang kedua disebut kalau pentingnya kita untuk mengontrol diri kita ya. Baca WhatsApp sama Instagram gitu mungkin dihentikan dulu. Karena nggak sedikit juga sekarang belum lagi hoax ya. Betul. Belum lagi hoax itu dihindari saja. Betul. Belum lagi berita yang memang relate sama yang kita rasakan. Biasanya kalau kita lagi cemas, berita-berita negatif nih pasti, ini aku banget nih gitu ya. Terus banding-bandingkan. Nah itu dihindari juga. Kemudian tadi juga pastinya ya menerapkan protokol kesehatan itu pasti ya, wajib itu dari diri kita sendiri dulu. Dan memang protokol kesehatan dan juga acceptance dan melakukan kegiatan positif lainnya ya misalnya ya, mungkin dengan olahraga atau tadi juga sudah disebutkan mengatur nafas begitu ya. Nah misalnya kita perlu tahu nih kira-kira rekomendasi kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan di rumah ya selama new normal ini untuk bisa meredakan stres atau untuk bisa mungkin meningkatkan attachment dengan keluarga sehingga bisa bersama-sama melakukan perubahan perilaku. Tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini, Miss Rai. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, perubahan perilaku diawali dari keluarga. Tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.